Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah, kembali kita bersua dalam seri tuntunan kehidupan Islami, dalam tuntunan kehidupan pribadi, aspek akidah, masih dalam ciri-ciri pribadi ibadur rahman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ciri-ciri pribadi ibadur rahman itu dalam surat Al-Furqan ayat 72 sampai 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yajhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kiramah. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Makna dari ayat ini bahwa orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai pribadi ibadur rahman itu, atau orang-orang yang memiliki iman yang teguh, tidak memberikan persaksian palsu. Maknanya kesaksian yang sengaja berdusta untuk mencelakakan orang lain. Tetapi kalau kita melihat dari sisi lahiriah nas, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bahwa mereka tidak menghadiri hal-hal yang berdosa. Sehingga di ujung ayat ini dikatakan wa iza marru bil lagwi marru kiramah. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan diri. Artinya mereka tidak mau menghadiri perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan faedah pada dirinya. Dan apabila mereka bersua dengan orang-orang yang melakukan hal itu, mereka tetap menjaga kepribadiannya. Lalu Allah katakan pada ayat 73, walladzina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Hal ini merupakan salah satu dari sifat dan ciri khas dari orang-orang yang beriman, bahwa mereka disebut oleh Allah dengan ungkapan allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka, orang-orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Maka sahabat dakwah pencerahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas orang-orang yang beriman itu tidak akan memiliki hati yang keras, tetapi akan memiliki hati yang lembut, yang bisa menerima kebenaran-kebenaran. Tentu hal ini akan berbeda sekali dengan orang-orang kafir yang memang mereka memiliki hati yang keras, sehingga mereka juga memiliki penyakit dalam qalbunya. Kemudian dalam ayat 74 Allah katakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya adalah bahwa mereka, orang-orang beriman, adalah orang-orang yang senantiasa bermohon kepada Allah agar dikeluarkan dari sulbi mereka keturunan-keturunan yang taat kepada Allah, dan yang selalu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sedikit pun mempersekutukan Allah. Dalam hal ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa mereka ingin memperoleh keturunan yang selalu mengerjakan ketaatan kepada Allah, sehingga hati mereka menjadi sejuk melihat keturunannya dalam keadaan demikian, baik di dunia maupun di akhirat. Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, tiada sesuatu pun yang lebih menyejukkan hati seorang muslim daripada
bila ia melihat anak cucu mereka dan kerabatnya yang taat-taat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya dalam hal ini dikatakan bahwa mereka adalah menjadi para pemimpin yang mengikuti Allah dan Rasulnya, kemudian selalu berada dalam kebaikan-kebaikan. Sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah, setelah Allah menyebutkan sifat-sifat hamba-hambanya yang beriman dengan sifat-sifat yang indah dan ucapan serta perbuatan yang agung, lalu dalam ayat berikutnya disebutkan oleh Allah, ulaika, mereka itulah, yakni orang-orang yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang diuraikan pada ayat-ayat sebelumnya, yudzaunal ghurfata, orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi. Artinya, kelak orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat yang luar biasa ini di hari kiamat akan dibalasi dengan surga. Dalam hal ini Allah katakan, kenapa mereka mendapatkan surga? Bima sabaru, karena mereka memiliki kesabaran, yaitu berkat kesabaran mereka dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salaman, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Artinya di dalam surga mereka disambut oleh para malaikat yang berebutan menyambut kedatangan mereka, ini orang-orang yang beriman itu, dengan mengucapkan penghormatan keselamatan atau penghormatan selamat datang. Mereka memperoleh penghormatan serta pengagungan dan keselamatan terlimpahkan kepada mereka semua dan kepada para malaikat yang menyambut mereka. Sesungguhnya para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu-pintu surga seraya mengucapkan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka surga adalah sebaik-baik tempat tinggal di akhirat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah katakan pada ayat berikutnya, hasunat mustaqarrau wa muqaman, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Furqan 76, yakni surga menjadi tempat yang paling baik sebagai tempat menetap yang paling hebat, yang paling memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi, katakanlah Tuhanku tidak mengindahkan kalian. Allah tidak mengindahkan kalian bila kalian tidak menyembahnya. Karena sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menciptakan manusia, menciptakan para makhluknya, melainkan agar mereka mengabdikan diri kepadanya, mengesahkannya, bertasbih kepadanya di setiap pagi dan petang untuk kemaslahatan mereka sendiri. Lalu Allah akhiri dengan faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama, padahal kalian sungguh telah mendustakannya, hai orang-orang kafir, karena itu kelak azab pasti menimpa kalian. Para sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah, marilah kita memiliki iman yang benar, memiliki tauhid yang bersih, jauh dari kesyirikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.